saya bakal cerita tentang masa depan dan posisi religion. Masa depan, religion tidak akan mati. Karena dengan teknologi makin maju, harus diimbangi dengan akhlak atau moral kompas yang juga makin maju. Tanpa itu chaos. Religion bakal tetap punya tempat dalam society dan perkembangan. Sebab kita bisa lihat contohnya di negara dengan teknologi yang maju tapi minim akhlak, chaos kan, riots kan, dengan hal-hal yang prehistorik sebetulnya. Sebab ketiadaan akhlak dan moral kompas ini akan justru memundurkan teknologi yang udah canggih. Mental orang mundur lagi. Tapi di sisi yang lain, kekristenan atau religion itu selalu ketinggalan. Dengan selalu ketinggalan adalah akhirnya orang modern nggak mau percaya sama religion. Ya contohnya dari zaman dulu, Kopernikus dengan teori heliosentrisnya dihujat, dihakimi gereja. Karena gereja masih pegang pandangan bumi datar, geosentris. Dulu, pertama kali TV masuk di Amerika, gereja mengecam TV, dibilang ini kotak setan, emang warnanya hitam juga ya, kotak setan dengan warna hitam. Gitu juga Pokemon Go, dulu main Pokemon Go, dibahas lagi dengan teknologi geotaggingnya, ini alat antikris. Sekarang, beberapa waktu ini orang bilang vaksin, Illuminati. Religion sering kali, atau saya bisa bilang, selalu ketinggalan. Akhirnya, fungsinya cuma dipandang sebagai sesuatu yang menenteramkan masyarakat dan meninabobokan orang yang ketakutan. Tapi selebihnya religion nggak masuk akal dan nggak relevan. Saya mau melayani Asia Tenggara. Peluang di masa depan, mereka akan tetap butuh revival. Pelayanan yang dimulai ini berfokus pada 3 hal, P, E, dan N. Preaching, equipping, networking. Now this is my story. Preaching to inspire, ministry of exhortation kalau tadi bahasa Paulus. Manggil orang, come on, revival. Nanti saya akan coba ceritakan sedikit apa revival yang saya maksud. Equipping, abis orangnya mau dilatih, gimana caranya? Church planting gimana? Church management gimana? Church politik bagaimana? Berhubungan dengan authorities gimana? Ngumpulin duit, bikin bisnis, startup untuk menunjang pelayanan bagaimana? Preaching bagaimana? Segala macam tuh. Segala macam. Ngajar bagaimana? Apologetics bagaimana? Segala macam. Equipping. Dan yang ketiga, N, networking. Menghubungkan source. Bikin sama-sama ngerjain bareng. Saling topang satu sama lain. Bikin usaha sama-sama. Import, export, anything. Supaya leadership mereka sustainable. Kira-kira begitu. Nah, butuh Asia Tenggara. Yang jadi plus ya. Yang jadi tempat di mana saya mau melayani. Butuh kebangunan rohani. Karena secara jiwa, kebutuhan ini nggak berkurang. Cuma Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan. Sekarang gimana supaya generasi saat ini bisa membangun ministry untuk masa depan? Future proofing our ministry. Future proofing the gospel, the church. Sebab jujur. Gereja dying. Sebagian gereja yang dibangun 100 tahun lalu sebentar lagi punah. Itu kan kata riset bahwa gereja umur 100 tahun. Udah 100 entah dia tutup atau dia mati pelan-pelan. Gereja yang dibangun 100 tahun lalu bentar lagi punah. Saatnya apa? Re-church planting. Membangun komunitas, ministry, persekutuan kampus, movement yang baru lagi. Karena tiap 100 tahun ilmu perkembangan gereja bilang mereka bakal mati dan digantikan yang baru. Gereja dan komunitas macam apa sekarang pertanyaan yang perlu dibangun untuk future proofing Christianity? Karena faktanya Allah memanggil tiap generasi loh, nggak putus. Untuk terusin rantai pengenalan akan Allah kepada generasi yang berikutnya. Mazmur 78 tadi saya bilang. Nah pertama, kita butuh kekristenan yang berelasi dengan kemajuan. Teknologi salah satunya. Kekristenan yang lahir dan bertumbuh bersama dengan teknologi. Contohnya, gereja yang nggak gesit mengejar kondisi pandemi gagal dalam menciptakan online experience. Mereka cuma streaming ibadah dari panggung, tapi nggak ada experience sesuai dengan kebutuhan sensual gerejawi yang biasa kita berikan. Maka kita bisa memikirkan satu ministry Kristen yang keeping up with technology, yang berrelevansi dengan teknologi. Kenapa? Karena dunia masa depan akan selalu butuh kekristenan. Selalu butuh juru selamat dan moral kompas. Meskipun kekristenan bukan soal moralitas. Ini kebutuhan yang gak akan pernah hilang. Tapi sering kali kekristenan seolah-olah kayak pakai daster nenek tua dan playing victim. That's the problem. Dan dengan derasnya revolusi industri ini, jadilah prototipe badan kekristenan yang berelasi dengan teknologi, menggunakan teknologi, atau mengajarkan orang-orang muda melakukan hal yang sama di negara mereka masing-masing dalam rangka pemuritan next generation.
Ini kalau sekali lagi, kalau kita bicara dari sisi teknologi ya, sebab revival harus terjadi di multilini, di tempat masing-masing, tempat yang unik yang Tuhan berikan. Tapi kalau kita bicara teknologi, ini yang saya angkat sedikit. Contoh, misalnya orang ya bisa bikin preaching and equipping, tadi saya katakan kan, dengan VR, bahkan augmented reality, sehingga pengalamannya diperkaya, pembelajaran dengan optimum result. Bukan untuk wow effect, tapi membantu mereka bisa belajar dengan optimal. Networkingnya, bangun perusahaan-perusahaan energi yang terbarukan, ganti semua yang tidak maju di dekade ini dengan hal-hal yang baru, dengan teknologi yang baru ciptakan itu. Karena kenapa anak-anak Tuhan seringkali nggak berkarya? Beda sama beberapa dekade yang lalu, anak Tuhan melahirkan banyak hal. Di dekade-dekade ini, anak-anak Tuhan ketinggalan dalam mengejar gerbong ekonomi keluarganya, sehingga dia nggak punya daya, dana, dan waktu untuk memajukan the kingdom of God. Hidupnya survival mode. Hidupnya itu cari makan aja susah. Masih berjuang. Kita butuh untuk bikin satu ministry preaching, networking, equipping yang bergandeng tangan dengan future, dengan inovasi, menawarkan paradigma yang baru dan mempersiapkan anak-anak Tuhan muda ini menjadi revivalist. Yang dimaksud dengan revivalist adalah pendiri gereja baru, komunitas, yayasan Kristen yang ready menjadi future-proof Christian community. Caranya bisa dimulai dari ICT dulu, Information Communication Technology, kemudian menjadi komunitas Kristen yang menyambut revolusi industri 4.0, misalnya di salah satu lini. Nah, merangkul teknologi ini, mempersiapkan diri untuk melatih, me-equip orang untuk menyambut revolusi yang akan mengubah tatanan kehidupan dunia secara signifikan. Secara konkret, dulu pendiri university adalah gereja. Pendiri healthcare, panti asuhan, lembaga bantuan hukum, sekolah anak kecil, semua dari gereja, para santo mendirikan. Pelayanan kita hari ini perlu menjadi katalis dari revival. Apa itu revival? Revival adalah kebangkitan kekristenan dalam bentuk anak-anak Tuhan yang bangkit, menjadi gereja, komunitas pelayanan, menjadi university yang terjadi secara masif di Asia Tenggara dan sekitarnya. Kalau memang kita ada kiblatnya di situ. Tapi, apakah ini cukup untuk future-proofing Christianity tanpa bekerja sama dengan industri yang sudah ada? Nah, jadi kita bisa bikin jejaring, bangun sesuatu yang sifatnya infrastruktur. Bahkan kalau kita pikir dalam imajinasi terliar, revival bisa dilakukan sampai membuat bidang usaha yang menopang kehidupan keluarga dan pelayanan global. Bisa membuat lapangan pekerjaan yang membuat teknologi, memperbaiki hidup, tapi tetap berpusat pada kekudusan dan Injil dengan gaya hidup Alkitab. Bukan pada kealpaan Tuhan.